Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencari tahu tentang peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika, Inggris, dan pendukungnya. Jepang terdesak akibat mengalami kekalahan pada Perang Asia Pasifik. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, memberikan janji kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI ini adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan memiliki anggota sebanyak 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dan dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in, Jakarta. Untuk sekarang, nama gedung ini menjadi nama Gedung Pancasila. Tujuan diadakannya sidang pertama BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negara yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Mr. Supomo juga memberikan usulan pada tanggal 31 Mei tahun 1945 di mana isinya 1. Persatuan, kekeluargaan, mufakat demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, kemudian pada 1 Juni tahun 1945 Insinyur Soekarno juga memberikan usulan dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, 1 Juni tahun 1945 ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Isinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum sidang pertama BPUPKI ini selesai, dibentuklah Panitia Perumus Dasar Negara atau yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan memiliki anggota sebanyak 8, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, Panitia 9 ini mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Pada rapat ini, Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.